عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى بعلوي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan sehingga dapatlah kita mengisi waktu-waktu kita ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 41. Baris ke-7. Adapun Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Adapun berjawab jawaban di dalam suatu masalah dengan masing-masing membawa dalil, yaitu yang dekat, yang dikata munadharah, maka jikalau sebenar-benarnya qasadnya, tujuan hatinya karena menzahirkan hak dan menolongi syariat, maka dapatlah pahalanya. Jika tiada terbit daripadanya suatu kejahatan daripada yang akan tersebut. Kemarin kan dilarang kita itu mujadalah atau berdebat demi mengalahkan orang dan mengakui kehebatan diri. Artinya hendak bersombong-sombongan, hendak barat-haratan, itu dilarang. Tapi ada bukan mujadalah lah namanya, ini munazarah, dibolehkan. Adapun berjawab jawaban, soal jawab gitu deh. Di dalam soal masalah, mendiskusikan masalah agama dengan masing-masing membawa dalil, yaitu yang dikata munazarah. Munazarah itu lah bertukar pendapat. Saling bertukar pendapat untuk mencari kebenaran. Maka jikalau sebenar-benarnya qasadnya, niatnya dalam hati karena menzahirkan hak, artinya hendak menampakkan kebenaran, hendak mencari kebenaran, walaupun kebenaran itu datang di pihak kawan, maka niat hatinya memang akan mengikuti. Nah itu kata Bapak. Dan menolongi syariat, untuk menolongi syariat supaya paham tentang syariat. Maka dapatlah pahalanya. Nah itu pahala, bukan berdosa.
Kayak kita kan misalnya diskusi ya kalau masalah agama, pian mencari dalilnya, ya Allah mencari dalilnya ngomong kayak lalu kena ketemu kebenaran, titik kebenarannya dari pihak pian kah? Nah ulun ini niat berdahulu hendak mengikuti walaupun dari pihak pian gitu juga. Seandainya kebenaran itu datang dari pihak ulun, pian mengikuti niatnya berdahulu kayak itu dan hendak menolongi syariat juga. Nah itu kada dapat dosa, malah dapat pahala, hendak mencari kebenaran tadi. Nah, jika tiada terbit daripadanya suatu kejahatan, tapi syaratnya jangan ada timbul dengan sebab itu nanti kejahatan. Apa kejahatannya? Nanti akan disebut di sini. Yang akan tersebut ini sini sebut nih tentang kejahatan, asal jangan ada timbul imbat tontong diskusi, imbat tontong munazarah, itu jangan sampai ada timbul kejahatan itu. Tapi jangan ada timbul kejahatan itu, kada usah munazarah, kada usah berdiskusi. Apa kejahatannya? Nah, adapun jikalau terbit timbul daripadanya, maksudnya daripada sebab munazarah itu suatu kejahatan itu, maka tiada halus, artinya kada boleh, haram hukumnya. Dan demikian pula jikalau memang kasadnya buat bermenang-menangan, kada boleh dia. Pokoknya aku harus menang Bapak. Wah, nama saya kongnya aku harus menang Bapak. Artinya menang ini kada kon kalah. Kada kon kalah walaupun nang kebenaran itu datang di pihak lawan lalu kada mengakui, ya kada mau kalah. Nah, hendak menang-menangan itu, hendak berharap-harapan kada kon kalah itu niatnya itu tiada harus juga, artinya kada boleh juga, haram. Dan buat menyatakan kelebihan ilmu supaya kelihatan seorang palimnya, seorang hebat dengan ilmu. Nah itu niat gitu. Kalau ada niat gitu, itu kada boleh. Itu kan termasuk sesuatu yang jahat. Nah, efeknya supaya dapat dipuji. Nah, lalu kita mentang-mentang hebat mengadahkan dalil-dalilnya, lalu kita nak dipuji, itu kan kejahatan yang terbit daripada itu. Sebaiknya munazar itu dijauhi saja. Kalau jangan terbit segala kejahatan itu. Ya kejahatannya tadi apa? Ya tadi menang-menangan ya malah hendak supaya dipadahkan alim, supaya dipuji, nah dan dihormatkan, supaya dihormati orang. Nah itu kan termasuk penyakit hati lah. Gila hormat kalau bahasa dalam ilmu kitab tasawuf itu apa bahasanya? Hubbul madhi, suka dipuji. Nah, itu. Maka adalah munazarah yang begini rupanya biasanya telah tertegak pada syarak. Artinya ditegak tuh dilarang pada syarak, kepada agama, diharamkan pada agama. Kalau rupanya kayak ini, ya rupanya apa? Ya niat supaya menang, supaya ada orang kalah, supaya dipuji, supaya dihormati, supaya pihak kawan kalah. Itu niat itu kan bagus lah. Itu dilarang pada syarak. Dengan pertegahan, artinya perlarangan yang amat keras, artinya haram benar. Dengan pertegahan yang amat keras dari sebab yang ada di dalamnya dari beberapa rupa kejahatan maksiat. Nah, seumpama takabur, bila kita kada bisa menata hati, berdebat mana lalu bisa kita sombong hati, takabur kan sombong. Nah, kalau jangan sombong ada usah berdebat. Sombong bisa masuk neraka, mau bertobat. Dan ujub, ujub ini merasa hebat diri, tapi kita munazarah tadi, bertukar pendapat, berdiskusi, pas sudah menang nang
nang kebenaran itu ya kita hanya milik Allah. Nah, mengatakan itu supaya ada hidup bukan daripada diriku, kebenaran datang dari Allah, bukan daripada, walaupun misalnya kita mendapatkan kebenaran itu kita mau kayak dalil kebenaran itu, tapi kita kadang merasa. Nah, tapi kalau kita merasa ya ujub tuh deh, ini haram lagi jadinya. Dan hasad, nah hasad ini didengki, ini bisa timbul dari pihak yang kalah, di pihak yang kalah. Nah, makanya biarlah, jangankan masalah ini, masalah perlombaan apa saja, kalau kita kada bisa menjaga hati, itu haram kita mengikuti perlombaan itu. Apa saja perlombaan itu? Maksud kada kau menjaga hati ini, bila menang sombong, bila kalah jadi dengki. Itu. Kita misalnya ya Allah, tempat perlombaan sepak bola lah. Kan sepak bola tuh ya mainan saja, bermain-main bano aja ya Allah. Cuma kalau efeknya kena bila menang kena sombong, kena sekarang, itu sepak bolanya haram. Atau misalnya bila kalah kena 10-0 misalnya, orang 10-0 ya Allah, kiri dan kiri kena dendam, kalau menyembati, nah itu sepak bolanya itu haram. Karena gara-gara sepak bola perlombaan itu menyebabkan hati rusak. Apa aja perlombaan? Sama juga naik pinang misalnya Allah, tapi naik pinang itu sama-sama deh. Ya Allah, kata denang dibagi sama ya lah hasilnya, walaupun yang di atas yang mengambilnya deh, di bawah tuh paling sakit. Nah, ini misalnya perlombaan apa, misalnya perlombaan itu kan perlombaan dunia tak? Kita masuk aja perlombaan agama, lomba. Makanya kan kalau Habib Usman Betawi ini sudah kalau tamat kita baca apa tuh? Ada tulisan kan? Kita ada sini mengharamkan musabaqah Maulid, mengharamkan musabaqah tilawatil Quran. Artinya perlombaan baharatan baca Maulid, baharatan melantunkan ayat Quran. Kalau hatinya kada kawa, maksudnya kada kawa mengendalikan hati. Umpat misalnya ya kalau perlombaan Maulid ke umpat ke perlombaan musabaqah. Bila menang misalnya menang ya ranking 1 ya. Wah lu sombong, lu hebat. Hebat tuh kadang mesti memuji dengan menuntung lah aku hebat, buahnya kadang mesti itu. Hati itu nah merasa hebat, hati itu kan takabur, ujub itu kan anaknya di hati orang kan ada dan tahunya di hati kita, dan kita pun kadang memuji-muji kehebatan kita, kadang-kadang walaupun kadang memposting foto menang kita kan di tapi hati kita apa sombong, ujub gitu nah. Dan menganggap orang tuh kada hebat, itu kan sudah rusak hati itu. Nah, nang kalahnya kayak juga. Wah, ini tak menang dia apa aja. Ini aja bakawan non menituan jurinya aja. Nah, kan kalau menyambati walaupun kan sebujurnya itu fitnah bisa juga, padahal bujur aja jurinya menilai memang orang Arab. Lantunan syairnya cuman karena ini sudah kalah, kalau timbul kiri dan kiri di hati, kalau menyambat ya emang fitnah, atau merusak hati itu. Bila mana sombong, bila kalah, kiri dan kiri menyambati kena kiri dan kiri kita akhirnya menyambati, mau fitnah, mau yain, kan? Sehingga diharamkan apa? Musabaqah tilawat Quran atau lomba maulidan, lomba menyair kalau inya kada kawa mengatur hatinya gitu. Nah makanya Nabi Usman dalam kitab yang sebutingnya yang ada tulisan gitu lama itu jadi mengharamkan perlombaan itu perlombaan agama lah. Ya termasuk aja perlombaan dunia, main sepak bola ya, main apa tenis meja ya, kalau menang. Kalau main sepak bola biasa-biasa saja, akhirnya mbah kalah biasa ya lah. Kawanan bola kan ada hati itu kan ada biasa aja. Bila menang biasa juga. Itu kan apa itu? Kalau apa? Kan karena apa kita apa olahraga kan supaya mano ya, fisik ya. Tapi kalau sampai dalam hati udah merusak hati itu hukumnya haram. Nah apa saja main catur ya Allah, main bedum ya Allah, bila kalah kayaknya alway kena 3 hari misalnya, tapi kirakan itu sembahyang timbul ada husuk lagi misalnya, anak dendam gitu bang, nah itu kan haram, itu merusak hati itu deh.
penyakit hati timbul gitu, gara-gara itu nanti itu haram. Termasuk ini munazarah nih, berdiskusi masalah agama tadi. Nah, bisa menyebabkan takabur, ujub, hasad dengki, dan gibah. Nah, bisa menggibah tak kalah. Ingat aja manang ini bang ya, nah menyambati kita menyambatinya malalar apa? Inya tuh ya abahnya peracak ya kalau ya, pemainan jarna tak abahnya malalar ada urusannya inya tak abahnya tak mana kan, nah, gitu. Dan lain-lain maksiat yang akan tersebut. Nah, itu. Maka janganlah engkau keliru antara dua rupa munazarah itu dengan kasat-kasatnya itu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai setan itu pintar benar ya. Ujian setan membisikin, ayo kamu berdiskusi masalah agama, harus dipecahkan masalah ini untuk tapi haratan diskusi atau ibadah diskusi itu kan lalu ayo merasa hebat kan? Karena kawan bang, karena inya bang mendapatkan dalil ya, atau misalnya sarik lawan kawan karena kawan bang mendapatkan dalilnya bang ada, bisa itu. Ini masalah hati walaupun kada ditunjukkan dengan kezahiran tingkah lakunya, hati maksudnya. Jadi kita orang melihat hati biasa ya. Bagusnya orang berdiskusi masalah agama, orang bahsul masail namanya, membahas masalah agama. Tapi nang di hatinya siapa nang tahu? Allah Taala nang tahu. Manusia kada nang tahunya. Nah, inya hidup dan ki, inya sombong, inya takabur, inya ujub. Nah itu, kalau niatnya memang dasar hendak mencari kebenaran, apa tandanya bila datang dari pihak lawan kebenaran, ia mengakui, ia setuju, ia mengikuti, itu ada apa? Jadi tergantung niatnya lah, tergantung niatnya. Nah, kalau dipikirkan kita nih berdiskusi pecangan panas, ya Allah, hati panas sampai 3 hari panas. Karena dikalahkan nih misalnya, baik berusaha. Nah, kita jangankan itulah, ulun pernah mengalami, ini ulun jujur aja, itu bukan secara lisan, di sosial media. Di sosial media kan kita ada grup Wahabi, PS, Aswaja itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita berdebat masalah apa tuh? Masalah dalil, anggaplah dalil maulid kan, kita ini mengharamkan maulid itu gini-gini ulun nih hati ini tak bawa hati kan, jadi tak main jarinya tak, jadinya ini haram bidah, lalu kita nih pada akan kita sampaikan dulu dalilnya ini, itu kan sekian sampai sembahyang tak genang ya, maka di sosial media ini kan batas harusan tuh komentarnya jawabannya, jadi kena haratan sembahyang tuh ingat tak pernah menjawab ini kena timbul sembahyang terganggu. Nah, jadi diskusi itu, debat itu kadang mesti lewat muntung berdebat bawa kancangan bulu. Ini main ketik berdiskusi atau berdebat lewat sosial media ya bisa itu membuat hati kada tenang gitu. Timbul makan tertunda, minum tertunda. Tapi yang menurutnya sembahyang soalnya kada tertunda banget karena mangel tugas bang. Seandainya kada jadi kaum bisa terlewat juga sembahyang. Iya, sibuk menang bang, tepan asih nih. Sibuk menang membalasi nang chat-chatnya tuh bang. Mau kayak kendali bang, cari kitab loh. Cari kitab yang mana kada dengan mau bakalahnya. Iya kada mau bakalah, kita takut bakalah juga. Nah itu bang, ini suatu contoh lah, jangan dituruti. Nah ini suatu contohnya, artinya itu bisa membuat hati kita itu ada tenang gitu. Kan inya orang Wahabi itu mengaku ajarannya yang benar. Kita juga Ahlussunnah wal Jamaah mengaku ajaran kita yang benar. Inya Wahabi itu kan mengaku juga. Inya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita seberataan aliran-aliran yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maksudnya mengaku dia yang paling benar. Gitu. Bermula dalilnya dari kitab Bidayatul Hidayah. Ini Imam Ghazali lah. Karena Imam Ghazali, makanya Imam Ghazali ini kan bicara masalah hati terus.
Di dalam kitab sini Ihya Ulumuddin itu kita tasawuf loh, itu membicarakan tentang kebersihan hati, jangan ada takabur yang. Makanya sini nih menghindari benar, jangan masalah debat ini dihindari aja karena lebih merusak hati. Nah, ujar Imam Ghazali, wala yanbaghi ay yakhda'aka asy-syaitanu wa yaqul laka adhhiril haqqa wa la tudahin fihi wa inna asy-syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khairi wa la takun duhkatan lisyaitan yaskharu bika. Artinya halaman 42. Maka bermula tiada patut engkau wahai orang beriman ya, dipedayakan oleh syaitan, diperdaya syaitan, ditipu syaitan dengan katanya, ujar syaitan yang membisiki kepada orang yang beriman tuh, dengan katanya pada engkau, nyatakan olehmu akan hak. Artinya ujar syaitan, ayo keluarkan dalil, dalil yang benar, nyatakan olehmu akan yang hak, supaya kami ini menyampaikan kebenaran, buka aja dalil-dalilnya, dan jangan engkau tinggal diam. Jangan engkau tinggal diam di syaitan ya. Maka bahwasanya syaitan itu senantiasa ia menarik orang yang dungu bodoh kepada kejahatan dengan rupa kebajikan. Rupa pada zahirnya bagus bang berdiskusi, tapi ditarik syaitan supaya kita sombong, supaya kita jadi dengki, seandainya Allah. Nah, itu jangan sampai tertipu oleh syaitan. Ini syaitan ini bisa benarnya membisiki supaya kita tertipu aja syaitan. Ayo semuanya tahajud. Oh bagus lu kan nyorong semuanya tahajud, semuanya tahajud. Tambah lagi. Wah, tambahnya terus bagus lah semuanya. Pas sampai jam 4 keuyuhan, guring, bangunnya jam 7. Apabila sembahyang subuhnya, ditipu oleh syaitan, Nang sunat dikerjakan, wajib ditinggalkan. Tertipu oleh syaitan. Nah, jangan sampai ditipu oleh syaitan. Atau misalnya syaitan bagus banget, ikam beribadah semalaman aja, baca zikir, dalil semalaman pada sebeguringan, kan bagus kalau orang. Cuman ini syaitan hendak menipu. Pas orang ini kan ada biasa begadang, pas begadang semalam timbul garing. Pas sudah garing kan apa lagi beribadah, kan apa lagi baca dalil, kan apa lagi mengaji. Nah, itu dicari setan. Kita kan apa beribadah gara-gara garing kan? Kan kita ini matanya ada juga haknya apa? Guring. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu membagi ada juga guring sini. Sebagian ke ibadah, sebagian kesan guring kan. Ada juga ya Allah mata kita nih. Nah, maka jangan engkau ditertawakan oleh syaitan adanya. Nah, bila sudah kita garing, kalau ibadah, aku tawa syaitan menawakan kita. Ikamnya memulih ya syaitan Allah. Nah, maka setelah diketahui dengan nas ini bahwasanya munadharah itu bertukar pendapat, bertukar dalil lah, saling mengkai dalil dengan mujadalah itu berdebat yang telah tertegah itu, yang dilarang itu daripada ajaran syaitan, ajaran syaitan yang terlontar. Dan ada beberapa rupa kejahatan maksiat yang terbit daripadanya, sebagaimana yang akan tersebut di bawah ini ada 10 rupa kejahatan. Nah itu kita bicarakan nanti. Di antaranya nih kejahatan ghibah atau mengopat. Ini bisa juga orang tuh bila Allah berdebat ya Allah mau kayak gini, jadi kan nyampe diulangi kan, ghibah ngaranya kan, nyampe diulangi kan. Wallahu a'lam bishawab. Adakah lagi yang di antara kalian yang belum dapat kitabnya malam apa? Ambil aja. Adakah lagi yang belum dapat kitabnya yang malam mana tadi? Nah, kitab nang ini Jepang lah. Dan kitab nang Habib Usmani ini kita ada lagi mau kopi. Nah, kitab Hanyar. Jadi imbang ini pulang kita baca. Iya. Halaman berapa ya?
halaman 6. Oh iya, halaman 6 lah. Hadis kedua. Itu ada jangan di belakang tuh begini ya. Maksudnya empat mengaji, kalau ya denang kada bekitab. Ada tak? Mun ada juga longi kitab jauh. Halaman 6, hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Hadis kedua. Ini hadis bicara tentang orang yang dimuliakan Allah dengan mendapatkan doa malaikat. Judul hadisnya para penuntut ilmu dan pengajarnya. Nah, baik guru ataupun murid maksudnya. Jadi ini orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu ini, dan orang yang mengajarkan ilmu ini sama-sama orang yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan mendapatkan doa malaikat. Hadisnya an Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannati wa innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi turidan lah, bukan radan, berisi huruf ra-nya itu berbaris kasrah. Ridan gitu, bukan radan. Ridan bima yasna'u wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i. Rawahu Abu Dawud. Meriwayatkan akan dihadis oleh Imam Abu Dawud. Arti hadis ini artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ini sahabat Nabi Abu Darda nih. Nah, kali Jepang di kampung ini ngaran Abu Darda lah. Bagus saya ngaran Abu Darda. John. Kada Abu Darda. Abu Hurairah kan dia jual di kampungnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, tentunya ilmu agama di sini lah. Berjalan kita mulai rumah tadi kan berjalan di sini ya Allah. Niatnya apa? Hendak menuntut ilmu agama. Maka Allah menunjukkan dengannya akan suatu jalan menuju surga. Kalau dalam riwayat yang lain ya, Allah memudahkan baginya untuk masuk surga, jalan menuju masuk surga. Kalau sini kan menunjukkan dengannya akan suatu jalan menuju surga. Artinya dengan sebab kita menuntut ilmu, lalu tahu di ilmu agama, lalu tahu tentang halal ini haram, ini halal, lalu kita dengan sebab ilmu itu kita betata hidup Allah. Artinya bila haram kita jauhi, bila halal kita gawi. Nah, dengan sebab kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu menjadikan kita masuk surga. Itu maksudnya menunjukkan dengannya akan suatu jalan menuju surga. Dengan sebab ilmu itu kita mengamalkan ilmu, lalu tertata hidup kita nih, sehingga itu menyebabkan kita masuk surga. Dan sesungguhnya para malaikat, nah malaikat intinya banyak lah. Malaikatnya ini banyak, ada seikong aja tak para atau kan banyak para malaikat, beberapa malaikat meletakkan sayapnya bagi mereka. Kita percaya malaikat itu punya sayap, dihamparkannya sayap. Untuk apa? Untuk dilalui, dijajak oleh penuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu. Contohnya kayak inilah. Ini suatu kehormatan. Contohnya misalnya anggaplah presiden ketika keluar daripada pesawat itu di bandara itu, dari tangga pesawat menuju airport lalu diamparkan permadani yang merah.
untuk diajak oleh presiden misalnya, ya pada bijak di tanah lagi, bijak di hambal permadani yang ibaratnya kayak itulah. Orang yang beriman ini menuntut ilmu itu malaikat memuliakan sehingga mengampakkan sayapnya supaya dilalui dijak oleh orang-orang menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka malaikat ridha, senang. Artinya itu senang mana malaikat. Bagi para penuntut ilmu, saking senangnya malaikat tuh meletakkan sayapnya untuk dijajak dilalui oleh orang menuntut ilmu. Mereka itu bagi para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya memintakan ampun bagi orang yang alim. Orang alim ini kan mesti guru lah. Murid tuh gitu misalnya ya Allah sudah tahu tentang ilmu agama bisa dikatakan alim. Bagi orang yang alim itu siapa yang memintakan ampun? Oleh seluruh penduduk langit, tentunya malaikat. Malaikat banyak begini di langit nih. Dan bumi. Orang yang ada di bumi termasuk aja malaikat yang ada di bumi. Dan hingga ikan-ikan di laut termasuk aja ikan di sungai, di sumur, di pomah, di air. Artinya nih kita nih dipintakan ampun oleh malaikat atas dosa-dosa kita. Ada dalam riwayat yang lain apa? Rumput-rumput yang kita injak. Kita berjalan ilmu rumput-rumput itu pun memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi jangan juga mantang-mantang anulah kalau usah ditabas yang halaman kita biar aja tagah supaya apa banyak rumputnya supaya bau ular pulang kena. Ya Allah, ini ibaratnya saking anunya adalah senang nih makhluk-makhluk Allah nih yang kita lalui batu misalnya puji injak senangnya apa? Apalagi tempat yang kita duduki ini berapa pokoknya aja rata. Senangnya diduduki oleh orang yang menuntut ilmu. Keterangan hadis halaman 7. Tidak ada yang lebih berharga di alam ini, di alam dunia nih, melebihi ilmu pengetahuan. Jadi pian ilmu pengetahuan agama ini lebih berharga daripada dunia, lebih berharga daripada emas permata bagi orang yang berpandangan agama. Malah orang berpandangan dunia ya. Iya ada peduli orang nuntut ilmu, orang ada majelis ilmu di kamu ada pedulinya, yang pentingnya dicari dunia maksudnya. Hingga para malaikat saking berharganya nih ilmu pengetahuan agama nih, hingga para malaikat pun disuruh sujud oleh Allah pada Adam, Nabi Adam, manakala Allah memberi Adam akan ilmu pengetahuan. Dan Allah Ta'ala kan misalnya menciptakan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam ini dilajari Allah Ta'ala napa-napa aja ngarang di alam semesta nih. Dan kalau sebagaimana firman-Nya adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Artinya apa? Dan mengajarkan Allah akan Adam akan nama segala sesuatu. Sampai-sampai di dalam kitab tafsir Jalalain itulah naran kantut halus di pada kantuhan gini ngarannya anak kantut nyaring ada juga kan kantut ini kan ada nyaring ada gimit omongnya nyaring kan ya nyaring lah omong gimit kalau kantut gimit cuman kantut gimit ya anak harap baunya biasanya yalah hantu dilajari juga wahai Adam ini namanya kantut halus ini kantut ganal sampai itu dilajari Tuhan Nabi Adam sehingga Nabi Adam menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, lalu dimuliakan Allah Ta'ala. Malaikat pun memuliakan Nabi Adam sehingga malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujud bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati. Kenapa? Karena Nabi Adam menjadi orang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan agama, mempunyai ilmu pengetahuan agama. Cuman kalau dipandang di segi hakikatnya itu Nabi Adam itu jadi mulia itu karena mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hakikatnya malaikat sujud menghormati Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad yang terkandung di sulbi Nabi Adam. Itu pada hakikatnya lah. Kalau pada zahirnya ini malaikat sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam ini orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Jadi orang yang punya ilmu pengetahuan agama ini ya Allah dimuliakan Allah, dimuliakan malaikat, bahkan dimuliakan manusia. Nah, itu. Maka oleh sebab itu para malaikat hormat dan mencintai para penuntut ilmu. Malaikat. Nah, mereka meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Dan mereka memintakan ampun bagi orang yang alim dan para pengajar kebaikan. Udah dosanya diampuni ya, yang malaikat. Nah, maka malaikat ini berdoa kabul. Nah, jadi kita yakin pianlah bila keluar daripada majelis ini, tentu menuntut ilmu itu dosa kita diampuni Allah Taala. Kadang-kadang isok toh. Kenapa malaikat itu mendoakan tuh deh. Nah, maka dari itu hendaklah kita menjadi salah satu dari mereka. Artinya kita ini mau kada jadi alim, jadi pelajar, mau kada jadi pelajar, jadi orang alim, terserah aja hendak jadi. Apalagi orang ini mengajar sambil menuntut ilmu, nah keduanya. Nah, karena ada hadis lah, pengataan hadis atau ulama lah. Ad-dunya mal'unun ma fiha illal 'alim wal muta'allim. Dunia ini dilaknat Allah dan dilaknat apa-apa yang di dunia ini dilaknat Allah kecuali dua yang ada dilaknat Allah. Illal 'alim, kecuali orang alim yang mengajarkan ilmunya, wal muta'allim, orang yang belajar ilmu. Nah, lamun kita lepas daripada dua ini termasuk nang dilaknat. Dilaknat jauh dari rahmat Allah. Ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa-apa yang ada di dunia ini, illal alim, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu, mengajarkan ilmu, wal muta'allim, dan orang yang belajar ilmu. Nah, supaya akan dilaknat Allah, kita harus jadi salah satu daripada dua nih, ada menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, gitu. Nah, maka dari itu tadi hendaklah kita menjadi salah satu dari mereka agar kita mendapat doa dari para malaikat. Nah, walaupun menuntut ilmunya seminggu sekali ya, atau seminggu 2 kali, namun sebulan sekali ya sekalawasan. Apalagi di kampung kita banyak aja kalau majelis-majelis ilmu agama, datangi aja. Ada masjid di sini ya Allah. Nah, kalau misalnya ada di Jabok, ya Allah Habib, siapa tuh Habib Mancong, ya Allah datangi aja. Ulun tuh kenapa kada datang? Ulun malam minggu itu melajari kekanakan, belajar Iqra, belajar Quran di masjid ini. Jadi kan awatullah. Nah, misalnya ada di Mataraman, di rumah Habib Ahmad itu ada Habib Hafiz. Itu malam Selasa, imam maghrib kan? Tadi kan? Imam maghrib jalan. Nah, itu datangi aja. Ada waktu mun ulun nih yang kada ada waktu, kenapa? Jadi kau ngalih hai mendatangi imam maghrib bisa jadi imam pulang di sini. Tugas utama ulun nih, kewajiban ulun nih. Nah, jadi ngalih hai imam maghrib tuh biar tuh di Matraman ada juga guru siapa? Guru Paris. Malam apa tuh? Malam Sabtu, nah datanginya imam maghrib panggelah. Oh aja, saut aja. Ini banyak sini pulang. Jadi kadang mesti di sini tuh, di mana aja majelis taklim, datangi aja. Nah, itu bagus karena itu taman-taman surga. Nah, berpahala kita menuntut ilmu supaya kita dapat doanya malaikat. Kita kada perlu memandang ini terkenal ustadznya, ini kada perlu, itu penting ustadznya mengajarkan tentang ilmu nang bujur, ilmu yang benar, datangi aja ya Allah. Oh, ustadznya lucu, ini lucu, nang lucu datangi ini kada. Bukan itu, kita kan dimulakan ikhlas nah. Karena kalau cuannya siapakah walaupun Tuhan antum kah yang diajarkan kebaikan, datangi aja, hadiri aja
supaya kita dapat doanya para malaikat. Itu tang duduk haji dulu ya Allah, dagarakan aja sudah. Tapi ngantuk-ngantuk kada apa juga dapat rahmat Allah, dapat pahala, dosa diampuni, doa malaikat mendoakan. Nah, dimudahkan Allah pulang masuk surga. Nah, untung orang nuntut ilmu agama. Terus para ikan di laut mendoakan kebaikan untuk orang yang alim. Nah, malaikat jan iwak-iwak, nah banyak iwak di laut. Di laut tuh banyak banget iwak, kadang hitungan. Mulai negara sampai halus. Bahkan negara kita ini ujar menurut kabar kekayaan lautnya tuh lebih banyak daripada kekayaan yang ada di darat. Kalau di darat kan tambang emas, tambang batu bara, ya Allah, uranium macam-macamnya lagi, timah, ya Allah, emas, perak, intan. Itu kekayaan di darat. Adapun kekayaan di laut lebih banyak lagi kan, kayak iwak-iwak macam-macamnya lagi, lobster kan macam-macam itu lebih banyak. Apalagi kita ini kan dikelilingi oleh pulau, banyak laut di negara kita nih. Banyak juga iwaknya di iwak-iwaknya itu berdoa kepada Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa orang yang nuntut ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Banyaknya mendoakan orang nuntut ilmu nih. Nah, para ikan di laut mendoakan kebaikan untuk orang yang alim, sebab mereka menyuruh tuh lah. Nyuk tuh titiknya 3 jangan meyuh titiknya lah. Untuk kan menyuruh kan nyak atau kan titiknya 3, menyuruh titiknya itu menyuruh manusia karena orang yang alim sebab mereka menyuruh manusia mengerjakan perintah Allah serta melarang mereka melanggar larangan Allah. Karena orang yang alim ini kenapa jadi didoakan iwak? Karena orang alim di kampung ini, nah ini aja kerjakan kebaikan, tinggalkan nah haram kan ya, menyuruh amar ma'ruf nahi munkar nih. Maka dengan sebab itu manusia menjadi taat. Lalu orang kampung ini masih dengan kepada orang alim, lalu di kampung tuh orang taat karena ada orang alimnya madahi. Kada boleh maksiat, nang taat aja dan digawe. Kada boleh nyabu, ya, kada boleh bedom, kada boleh maksudnya bedom berduit lah. Kada boleh permainan, kada boleh nyawa hayam. Lalu orang masih maksud masih ini taat, menjadi taat biasanya dengan sebab kepada ulama ini dah. Nah, lalu dengan sebab manusia taat serta bertakwa kepada Allah, lalu kampungan kita taat. Karena menuntut ilmu bang ialah akan menjalankan perintah ulama nih, lalu menjadi takwa atau atai orang kampung nih. Maka Allah turunkan keberkahan dari langit berupa air hujan, dan dengan air hujan itu mereka mendapat manfaat dari dakwahnya para ulama. Nah, kalau di kampung kita nih sudah berilmu barataan, mengamalkan ilmunya karena berkat ulama tadi, berberkat ya kampung kita. Jauh daripada bala musibah. Ya kalau misalnya hujan menjadi berkah, ya di Jogian hujan jadi banjir, itu kan jadi berkah. Nah, hujan menjadi berkah, menjadi subur misalnya kalau pohon gata subur, perumahan subur. Kenapa? Karena orang di kampungnya kan itu lagi maksiat. Kenapa? Karena ulamanya memadahi. Lawan orang kampungnya masih ya. Nah, oleh karena itu ibaratnya tuh lah kalau dihubung-hubungkan dengan alam tuh lah. Jar iwak di laut nih, alhamdulillah jar ada tsunami. Jadi kami kada tahu empat juga minit ya, anggaplah tsunami itu kan dalam dari bawah laut misalnya amunnya tsunami itu empat juga minit iwak ya Allah. Nah, berkat ulama jar memadahi masyarakat, lalu Allah Ta'ala himong, lalu Allah Ta'ala memakmurkan, termasuk di bawah laut kami ini jadi makmur juga jadi iwak. Lalu iwak kemana doakan naik iwak dan sidin itu jar diampuni Allah Ta'ala ya. Nah, jadi nang kemakmuran kada mesti nang di daratan, di lautan ya Allah, di lautan. Nah, iwak-iwak, binatang-binatang itu mendapat keberkahan juga. Kalau kita berbuat maksiat karena ulamanya misalnya kadeda, lalu sesatai manusia berbuat maksiat, lalu kita Tuhan murka, lalu
turun aja bala ya pula. Ada kebakaran tuh ada mesin apa? Ada mesti di rumah-rumah, di hutan kebakaran. Bala juga sehingga macan-macan terganggu, banyak macan mati, ular mati karena kebakaran hutan. Termasuk kayak orang hutan loh. Uang orang hutan tempat. Tapi kalau kita nih menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sehingga membuatkan kampung hutan ini tampak juga hutan subur sehingga binatang-binatang yang ada di situ tidak terganggu habitatnya. Bisa duitnya tuh mendoakan orang ulama membawai orang untuk mengerjakan kebaikan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala memakmurkan negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Maksud baldatun thayyibatun artinya negeri baldatun negeri thayyibatun yang baik, yang subur, walaupun ghafur, dan Allah Ta'ala pun mengampuni, meridai orang itu. Nah, itu yang kita harapkan ya Allah. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Dan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin muslimat yang punya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebarang panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah dari siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aladil kaniyya wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.